Halo semuanya, selamat datang di video dokumenter kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan. Pernah kepikiran gak sih sebagai negara yang super kaya akan suku, budaya, sampai agama, gimana jadinya kalau semua perbedaan itu ngumpul di satu lingkungan kampus? Nah, hari ini kita bakal ajak kalian keliling dan kepoin langsung gimana indahnya potret toleransi SARA di kampus kita tercinta, Universitas Negeri Jakarta, khususnya di Fakultas Ilmu Pendidikan. Kampus itu kan bisa dibilang sebagai miniatur masyarakat atau laboratorium sosial ya. Di VIP UNJ sendiri, kita ketemu sama teman-teman dari berbagai daerah yang punya kebiasaan dan cara komunikasi yang beda-beda banget. Tapi jujur deh, di balik serunya perbedaan itu, kadang masih suka ada prasangka awal atau salah paham kecil gak sih? Nah, disinilah kedewasaan sosial kita sebagai mahasiswa diuji untuk saling menghargai tanpa pandang latar belakang. Biar nggak penasaran dan gak cuma tebak-tebak bola manggis, kelompok kami udah ngelakuin observasi langsung dan ngobrol seru bareng teman-teman mahasiswa VIP UNJ nih. Teman-teman yang udah kami tanyain itu ada Raden Mezar dari Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, terus ada Kamaria dari Pendidikan Khusus, dan yang terakhir ada Muhammad Aidil dari Perpustakaan dan Sains Informasi juga. Selanjutnya kita bakal lihat gimana sih cara mereka menghadapi perbedaan pendapat dan mempraktikkan toleransi nyata di kehidupan sehari-hari. Check this out! Oke, kita mulai dari hal yang paling mendasar dulu nih. Kira-kira gimana sih pandangan dan sikap toleransi antar mahasiswa di VIP UNJ saat ini? Yuk, langsung aja kita dengar jawaban pertama dari Kamaria. Let's go! Kalau sejauh ini menurut aku sendiri di 2 semester berjalan, toleransi dari mungkin yang paling kelihatan itu dari ini ya, fisik fisik dulu. Cukup bagus sih, entah mungkin karena aku nggak terlalu banyak bergaul ya dengan antar FIP, tapi sejauh ini baik di prodi aku sendiri ataupun kalau sering kumpul antar fakultas di organisasi-organisasi, memang cukup kuat toleransinya, bukan yang sarkas gimana banget ya. Itu kalau untuk fisik ya, karena kan di FIP itu ada dari mahasiswa MAPI kan ya. Mahasiswa MAPI pun sejauh ini kelihatan sih welcome-nya, berbaurnya, terus diterimanya juga. Terus perlakuannya juga kurang lebih sama, pertemanannya aman. Itu sih kalau toleransi fisik mungkin ya. Kalau toleransi agama sih jelas aman juga sih sejauh ini, karena aku ngelihat ada perkumpulan mahasiswa Kristen itu bukan masih berani ya, tapi kayak masih wajar kalau kumpul di depan gedung VIP atau di kelas-kelas. Gitu pun juga kalau ada kegiatan-kegiatan keislaman gitu ya. Aman sih semuanya, toleransinya bagus sejauh ini yang aku bisa lihat. Mantap banget jawaban dari Kamaria. Nah, ngomongin soal toleransi kan gak cuma soal teori, tapi juga aksi nyata di kampus. Kira-kira apa aja sih bentuk toleransi yang paling sering kelihatan di lingkungan VIP? Sekarang giliran Kak Mezar nih yang bakal cerita. Yuk kita simak. Kalau toleransi sendiri mungkin yang sering itu sih perbedaan agama ya, kayak misalkan kalau kita lagi berdoa atau ibadah itu kan ya udah masing-masing. Kalau berdoanya juga secara mandiri masing-masing juga. Dan juga tentunya saling menghormati ya, itu terlihat ya, dan juga nggak ada diskriminasi juga pada mereka nya. Berarti saling hormat gitu Iya, ya? saling hormat. Oke. Seru ya bentuk toleransinya, tapi jujur deh, menyatukan banyak kepala dari berbagai daerah itu pasti ada tantangannya. Pernah nggak sih terjadi kesalahpahaman karena perbedaan latar belakang? Dan gimana cara menyelesaikannya? Langsung aja yuk kita kepoin jawaban dari Kak Aidil. Kalau menurut saya ya, kesalahpahaman pasti ada walaupun kecil. Dari cara kita ngomong, gaya kita berbicara, sikap kita, itu kan setiap orang punya perbedaan ya. Jadi mungkin banget untuk terjadi kesalahpahaman. Nah, untuk cara penyelesaiannya gimana nih menurut Aidil? Kalau cara menyelesaikannya kita bisa diskusi, kita bisa ngelurusin dari omongan kita ada maksud tertentu nggak, ada punya emosi nggak di dalam pembicaraan kita, jadi kita lurusin gitu. Oke, baik. Nah, setuju banget sama Kak Aidil. Kuncinya emang di komunikasi dan nyari tahu niat aslinya lewat diskusi. Berangkat dari hal itu, kira-kira faktor apa aja sih yang mendukung dan menghambat sikap toleransi antar mahasiswa? Yuk kita dengerin kelanjutan penjelasan berbobot dari Kak Aidil. Kalau yang mendukung ya, Iya. yang pertama itu kita
kita kan benar-benar terbiasa dengan ibu kota ya. Di ibu kota banyak banget perbedaan, jadi kita lebih terbiasa. Itu jadi salah satu faktor pendukung. Kalau tantangannya, kalau menurut saya itu walaupun kita udah terbiasa tapi tetap ada perbedaan ya. Jadi perbedaan budaya, perbedaan gaya bahasa mungkin bisa jadi salah satu tantangannya. Tetap masih kelihatan gitu ya. Wah, dapat insight baru banget nih dari Kak Aidil soal faktor pendukung dan menghambat tadi. Sekarang kalau kita lihat secara keseluruhan, apakah mahasiswa di FIP UNJ emang udah menunjukkan sikap saling menghargai terhadap perbedaan? Dan apa sih alasannya? Nah, kali ini Kak Mezer yang bakal bantu jawab. Let's check it out. Kalau untuk FIP UNJ, untuk di lingkungan prodi saya ya, terutama kalau misalkan di yang lain tuh nggak ada, tapi sejauh ini sih nggak ada ya kasus yang saya lihat tuh. Kalau di prodi saya juga sih nggak ada, kayak aman-aman aja. Walaupun di kita tuh, di prodi saya itu ada juga yang berbeda agama, beda daerah, itu nggak ada sih, kayak aman-aman aja, saling berteman. Berarti tetap tentram-tentram aja Iya, gitu ya. nggak ada apa. Wih, mantap. Berarti secara garis besar mahasiswa kita udah jempolan banget ya soal menghargai perbedaan. Nah, sebagai pertanyaan pamungkas di sesi wawancara ini, kita pengen tahu sisi personalnya nih. Gimana sih sikap kita pas menghadapi perbedaan pendapat atau kebiasaan dari teman yang berbeda latar belakang? Kita kembali ke Kamaria untuk jawaban penutupnya. Cara ngadepinnya, aku kadang balik lagi sih ke tujuan awal kita kumpul. Kan kalau sekedar memang mau main atau mau have fun aja, ya udah have fun pakai cara masing-masing. Cuman kadang kalau ada proker kah, ada dari organisasi atau dari kelas, itu balik lagi sih ke tujuan awal kita gabung gitu, ke tujuan awal kebentuknya kelompok itu. Paling nekanin aja sih kita dari awal bareng tujuannya apa. Jadi mengesampingkan ego masing-masing dan cari cara terbaik, sistem yang paling baik gitu, teknis yang paling baik supaya memang tujuan awal kita bisa ke reach dan ada progres yang bisa berjalan. Wah, luar biasa mendalam ya analisis kewarganegaraannya. Jadi paham kan kalau toleransi itu emang punya landasan yang kuat banget di negara kita. Tapi setelah tahu teori dan analisisnya, langkah konkret apa aja sih yang bisa kita ambil? Dan mengapa merawat toleransi ini menjadi hal yang sangat krusial bagi kita semua? Langsung aja kita beralih ke pembahasan mengenai nilai, keteladanan, serta urgensi pentingnya toleransi bagi masa depan bangsa Indonesia. Ini dia. Setelah menganalisis fenomena tersebut, lantas apa nilai keteladanan yang bisa kita tiru? Sikap keterbukaan, kedewasaan dalam meredam prasangka awal, serta komitmen untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Komunikasi antar latar belakang adalah hal konkret yang wajib kita tiru dan lestarikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, kampus adalah miniatur dari masyarakat luas. Jika di tingkat mahasiswa kita mampu merawat toleransi searah dengan baik, maka kita sedang berinvestasi untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa Indonesia di masa depan. Toleransi bukan sekedar pilihan yang pasif, melainkan sebuah keharusan yang harus dipraktikkan secara nyata. Nah, biar pembahasan kita makin berbobot dan gak dangkal, yuk sekarang kita bedah fenomena praktik toleransi di FIP UNJ melalui kacamata analisis kewarganegaraan. Kita bakal kaitkan langsung dengan nilai-nilai luhur Pancasila serta teori hak dan kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945. Mari kita simak penjelasannya. Nah, dari serangkaian hasil observasi dan kutipan wawancara yang dipaparkan tadi, nah, mari yuk kita bedah fenomena ini secara mendalam melalui analisis kewarganegaraan. Nah, jika dilihat dengan nilai Pancasila, berarti toleransi di FIP UNJ itu udah sangat-sangat sejalan dengan sila pertama hingga sila ketiga, di mana kebebasan mahasiswa dalam memeluk agama serta menghormati peribadatan adalah wujud sila pertama. Lalu, memperlakukan sesama tanpa diskriminasi merupakan wujud dari sila kedua. Dan yang terakhir, kemampuan mahasiswa untuk bersatu dalam tugas kelompok tanpa membedakan latar belakang maupun budaya itu udah mengandung dari sila ketiga. Nah, selain itu, dari nilai-nilai Pancasila yang disebutkan sama Bangun, nah, kita juga punya teori yang berkesinambungan di cara berkewarganegaraan. Salah satunya pasal 28I, yaitu mahasiswa berhak untuk mendapatkan lingkungan akademik yang bebas dari diskriminasi. Terus, di pasal 28J, itu mahasiswa dituntut untuk tetap bertoleransi untuk menjaga ketertiban di lingkungan akademik
tersebut karena supaya lingkungan akademik tersebut dapat berjalan secara lancar dan inklusif bagi semua orang. Terus dari komitmen yang kedua poin itu digabungkan sehingga menciptakan civic disposition atau watak toleransi yang kuat sehingga menimbulkan adanya civic engagement, yaitu di mana terciptanya lingkungan inklusif bagi mahasiswa. Wah, luar biasa banget ya perspektif dan jawaban langsung dari teman-teman kita tadi. Dari obrolan seru itu, kita jadi bisa melihat kalau toleransi di lingkungan kampus bukan cuma sekedar teori di atas kertas. Nah, itu dia pembahasan lengkap dari kelompok kami terkait potret toleransi di kampus tercinta. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian video dokumenter ini, inilah refleksi dan harapan bersama dari kami, kelompok 4 Pendidikan Kewarganegaraan. Di video ini kami semakin memahami bahwa toleransi SARA tidak hanya sekedar menghargai perbedaan, tetapi juga harus dibarengi dengan sikap saling menghormati, bekerja sama, dan keinginan untuk menjaga keharmonisan di lingkungan kampus. Harapan kami, semoga melalui tugas video ini, nilai-nilai toleransi terus diterapkan oleh Civitas Akademika FIP UNJ, sehingga tercipta lingkungan kampus yang inklusif, nyaman, dan penuh rasa saling menghargai, serta bisa menjadi contoh bagi masyarakat luas. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.